Jadi Pak Prabowo membuat kebijakan. Presiden Prabowo membuat kebijakan MBG sesungguhnya menjalankan amanat, tidak hanya amanat Undang-Undang Dasar 45. Kalau Pak Prabowo mungkin yang menjadi orientasi utama adalah hasil riset bahwa anak-anak Indonesia ini masih kekurangan gizi. Maka tahun 2006 dia pakai yang namanya apa? Revolusi putih. Saya baru tahu tuh. Saya biasanya kan agak bangga lah mengatakan bahwa saya sudah menulis Beri Makan Lalu Pendidikan tahun 2023. Ternyata Pak Prabowo sudah mulai menggelorakan yang namanya revolusi putih dengan ngasih minum susu. Itu cita-citanya begitu dulu. Sudah sejak tahun 2006. Jadi kesadaran bahwa orang harus makan makanan bergizi sudah muncul sejak tahun 2006. Pak Prabowo itu. Nah, kemudian baru terpilih menjadi presiden tahun 2024. Nah, saya tadi mengatakan, sebenarnya saya bukan mendukung Pak Prabowo yang mendukung saya. Karena saya sudah nulis Beri Makan Lalu Pendidikan pada tahun 2023. Nah, kemudian kalau kita lihat paradigma di dalam Al-Quran, berarti kalau tadi Pak Prabowo acuannya apa? Dasarnya apa? Riset dan Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kemudian kalau kita lihat Al-Quran, coba lihat surat Quraisy misalnya. Li'ilafi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was shaid falyabudu rabb hadzal bait. Yang gimana itu rabb hadzal bait? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yaitu Tuhan yang bagaimana? Yang memberi makan dari kelaparan dan memberikan keamanan dari ketakutan. Loh, coba itu kan berarti itu visi siapa itu? Itu program siapa memberikan makan itu? Itu program Allah itu. Kira-kira, ya. Allah itu memberikan makan sehingga membebaskan dari kelaparan dan memberikan keamanan dari ketakutan. Kalau paradigmanya adalah paradigma hanya terbebas dari kelaparan, itu paradigma lama. Kemudian muncul paradigma baru bahwa makan tidak cukup hanya membebaskan manusia dari kelaparan. Cukup apa enggak? Enggak, kalau cuma bebas dari kelaparan aja masih mungkin mereka kemudian mengalami stunting. Tapi ini visi Al-Quran luar biasa. Ya, memerintahkan untuk makan yang tidak hanya sekedar membebaskan dari kelaparan, tapi juga berpotensi untuk mencerdaskan. Karena tidak hanya allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, tetapi Allah juga memerintahkan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Loh, thayyibannya ini yang kemudian meningkatkan kualitas makanan yang dulu belum dipahami oleh manusia. Karena perspektif makan, misalnya sebelum Perang Dunia, bahkan sampai Perang Dunia kedua, ya, itu hanya membebaskan manusia dari kelaparan.